Matia Lestari SPD sebagai moderator, dan tentunya saya sendiri Budi Hermawan SPD sebagai host, dan Bapak Ibu peserta PCT Terdes 6 Jabar pada video conference sesi 8 yang akan dimulai sekarang pukul 20 lebih sampai pukul 21. Baiklah, ikon kita akan segera dimulai, dan tentunya acara kami serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Yuni Matia Lestari SPD. Untuk waktunya kami persilakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Yang terhormat, yang saya banggakan, Ibu Bapak yang hebat-hebat yang sudah ada, yang sudah bergabung di sikon kali ini. Hatur nuhun, tiasa dongkap. Di punten gangguan. Hatur nuhun tiasa dongkap di sikon di wengi ayeuna, yaitu tentang belajar di rumah dengan menggunakan Edmodo. Oke, untuk kali ini perkenalkan, saya yang bertugas yaitu Ibu Yuni Matia Lestari sebagai moderator, Bapak Budi Hermawan sebagai host, dan sebagai pemateri atau presenter yaitu Bapak Nirwan Setia Darmadi. Untuk materi kali ini yaitu belajar di rumah dengan menggunakan Edmodo. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Nirwan Setia Darmadi SPD MMPD yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1987 di Bandung. Alamatnya Jalan Andir, RT 1, RW 10, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Untuk pendidikan, beliau SD-nya di SD Negeri 1 Batu Karus, SMP-nya di SMP Negeri 1 Banjaran, untuk SMA di SMA Negeri 1 Bale Endah, dan lanjut ke mengenyam pendidikan di UPI jurusan S1 Pendidikan Sejarah. Beliau juga mengenyam pendidikan juga di Universitas Islam Nusantara atau Uninusia, mengambil S2 Manajemen Pendidikan. Pengalaman bekerja Bapak Nirwan sempat bekerja di SMA Sandi Putra Telkom pada tahun 2009 sampai 2013, di SMK Telkom Bandung dari tahun 2013 sampai 2017, SMA BPI Bandung dari tahun 2013 sampai 2017, dan sekarang beliau mengajar di SMA Negeri 1 Cikancung dari semenjak tahun 2017. Nah, untuk sekarang kita akan berdiskusi mengenai apa itu belajar di rumah dengan menggunakan Edmodo. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang didukung dengan kehadiran internet memiliki berbagai dampak positif. Di antaranya, kita bisa lebih mudah dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid. Kita karena teknologi sekarang sudah sangat canggih, berbagai macam website, aplikasi, dan bahkan media sosial pun dibuat oleh para developer untuk tujuan ini.
Salah satunya itu adalah Edmodo, sebuah jaringan sosial yang terbukti sangat membantu jutaan guru dan murid dalam melakukan proses belajar mengajar. Saya pun juga penasaran, apa sih namanya Edmodo? Mungkin Bapak Ibu semua di sini ada yang tahu. Mari kita diskusi bareng-bareng di Vicon kali ini. Kepada Bapak Nirwan Setia Darmadi, ya sekarang mangga dihaturanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ada suara Bung Karno yaitu Bu. Enggak. Ini bisa di mute dulu. Oke, saya Speakernya mulai ya. biar nggak ini bocor ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti video konferensi ini, dan khususnya untuk Kak Dudi selaku host, kemudian Bu Yuni selaku moderator di sesi kali ini. Insya Allah kita bertiga akan selalu bertugas berbarengan di latihan VCD batch 608 kelompok 1 ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu. Di sini sebelumnya saya bersifat untuk bukan bersifat untuk mengguru ya Bapak Ibu ya. Di sini kita atau saya coba untuk sharing pembahasan yang sudah pernah saya lakukan ataupun Bapak Ibu juga pernah melakukannya juga. Karena Edmodo di sini sebenarnya salah satu platform media virtual pembelajaran digital online yang sudah dirilis itu mulai dari tahun 2008. Yang lebih lanjutnya kita mulai langsung. Apa itu Edmodo? Edmodo itu seperti yang sudah kita bahas ya, yang tadi saya sampaikan, platform pembelajaran berbasis jaringan sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid sekaligus orang tua murid. Jadi ini salah satu keunggulan dari Edmodo di sini, kita juga bisa melibatkan salah satu stakeholder dari sekolah, yaitu yang paling utama itu adalah orang tua siswa, orang tua murid. Yang mana kan orang tua murid dalam manajemen mutu pendidikan itu adalah salah satu stakeholder yang paling penting karena dianggap sebagai customernya sekolah, dan itu kita harus perlakukan sebaik mungkin dan pelayanan mutu yang prima dan optimal. Kemudian untuk kesejarahannya Edmodo di sini pertama kali dikembangkan di tahun 2008 oleh dua orang ya, di sini ada Nick Bob dan Jeff O'Hara. Dan Edmodo di sini merupakan program e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien sekaligus dan lebih menyenangkan. Sebenarnya untuk contoh program e-learning yang lainnya itu banyak sekali program-program di sini. Selain Edmodo kan ada Google Classroom, kemudian ada media-media atau program-program yang lainnya, termasuk kita juga bisa memanfaatkan Google Form yang lainnya lah gitu ya. Coba kita next di sini. Nah, dari berbagai media itu kenapa sih harus Edmodo? Kalau kita lihat di sini sesuai dengan motto dari Edmodo itu adalah learn together is better. Jadi dalam artinya belajar bersama itu lebih baik. Dan kemudian kalau di sini saya mengutip dari pernyataannya, saya lupa lagi ya di sini. Di sini diartikan pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan dari device apa saja yang mendukung. Learn anywhere, stay connect to your classroom, collaborate and share content from your mobile device. Jadi dalam artian di sini sangat cocok sekali dalam situasi pandemik sekarang ini ya, pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian dari berbagai media yang lainnya atau dari berbagai program e-learning yang lainnya, keunggulan itu apa sih gitu dari Edmodo di sini? Yang pertama, Edmodo itu mudah sekali digunakan dalam proses pembelajaran, dan tentu saja kalau dengan program yang mudah, kemudian fitur-fitur yang mudah,
di sini sangat membantu kalau menurut saya di sini ya. Kemudian yang kedua, menyediakan media cara yang aman dan mudah untuk membangun kelas virtual berdasarkan pembagian kelas layaknya di sekolah. Dan salah satu keunggulan dari Edmodo di sini, ini kita bisa berkomunikasi dengan siswa layaknya kita sedang berada di kelas. Jadi di situ salah satu fiturnya itu kita bisa chat dengan siswa dan siswa itu tidak bisa berchat personal siswa dengan siswa. Jadi siswa kalau ingin chat pasti akan diketahui oleh semua siswa. Dia layaknya siswa yang sedang ada di kelas, kalau ingin bertanya kan bisa didengar sama semua siswa atau bisa diketahui oleh semua siswa. Kemudian yang poin ketiga di sini, desain tampilan itu seperti desain tampilan Facebook. Dia layaknya media sosial yang umum digunakan oleh anak muda sekarang, yaitu Facebook. Kemudian dengan Edmodo, guru dosen ini dapat mengirim nilai, tugas, kuis mahasiswa dengan mudah. Nah, salah satu keunggulannya juga kita bisa menghubungkan link ke program e-learning yang lainnya. Ya, oke. Selanjutnya, anggota Edmodo. Ini saya coba crop di salah satu fitur Edmodo yang mana basisnya sudah diubah dengan bahasa Indonesia, jadi bisa kita lebih mudah untuk memahami makna artinya gitu. Belajar lebih baik bersama, ini salah satu moto dari Edmodo. Nah, tampilan di sini ada guru, siswa, dan orang tua. Jadi ketika kita masuk login dan daftar sebagai akun Edmodo di sini, kita bisa memulai apakah kita membuat akun sebagai guru, sebagai siswa, atau orang tua siswa. Dan di sini juga orang tua siswa bisa kita berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kalau untuk siswa-siswa atau orang tua siswa yang memungkinkan, yang ada koneksi HP internetnya, kemudian sekolah juga bisa mendukung, insya Allah program komunikasi antara guru dengan orang tua itu, orang tua siswa sebetulnya bisa dilaksanakan. Jadi secara keseluruhan anggota di Edmodo ini kita bisa melakukan komunikasi guru, siswa, orang tua, dan tentunya sekolah. Kemudian bagaimana kita memulai Edmodo? Tentu bagi pengajar yang ingin memulai menggunakan Edmodo harus menggunakan sarana prasarana yang bisa terhubung dengan Edmodo, terutama koneksi internet. Ya, apa saja? Ini kita bisa gunakan PC, laptop, ataupun Edmodo di sini punya fitur mobilenya atau fitur iPhone, Android, ya bisa pakai smartphone yang lainnya. Kemudian juga bisa kita gunakan dengan web browser. Kadang anak itu kan punya kendala, anak-anak tolong install aplikasi A, aplikasi B, ya. Anak-anak selalu mengeluh, Pak, memorinya penuh, gitu. Karena banyak foto-foto atau video kalau di handphone anak itu. Nah, Edmodo di sini kita bisa buka di salah satu web browser Bapak Ibu ya yang punya di laptop atau browser apapun, kesayangannya apa. Tapi saya cenderung menggunakan browser Chrome di sini ya. Kemudian untuk di web browser kita bisa ketik edmodo.com. Ini salah satu fitur aplikasi, salah satu web lama ya, edmodo.com. Tapi untuk sekarang kalaupun kita ketik edmodo.com itu sudah langsung connect ke website Edmodo yang terbaru, yaitu newedmodo.com. Ini misalnya seperti ini, newedmodo.com. Nah, ini salah satu tampilan Edmodo di browser. Ya, belajar lebih baik bersama. Salah satu moto dari Edmodo ya. Kita dulu ya. Next. Bagaimana cara mendaftarnya? Ini saya perhatikan tahapan demi tahapannya. Yang pertama kita sign up atau mendaftar di sini ya. Di sini saya sudah di translate dalam bahasa Indonesia ya. As a teacher, as a student of parents. Saya sebagai guru mendaftarnya atau sebagai siswa atau sebagai orang tua siswa. Kemudian di sini nanti tentu harus diminta connect dengan salah satu email ya. Kalau lebih mudah kalau kita sudah memiliki akun Google ya. Kemudian selanjutnya ini di tahap ketik ini nanti kita diminta nama usahakan nama asli ya. Namun di sini usahakan juga kalau nama aslinya umum, misalkan
misalkan budiman gitu ya, misalkan. Nah, maksudnya umumnya mungkin ada aja sudah yang menggunakan, nanti kita bisa kasih angka kode ya, biar unik atau biar tidak sama dengan akun yang sudah ada. Kemudian selanjutnya di sini kita setelah memasukkan nama, kita bisa mengatur jumlah kelas atau men-set kelas ya. Saya sarankan setelah pertama langsung set kelas aja. Misalkan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu ini mengajar berapa mata pelajaran, kelasnya berapa, ini kita bisa di-set. Nah, ini setelah daftar, login, ini tampilan awalnya sebagai guru. Ini masuk di sini nanti ada data kelas yang Bapak Ibu buat, cara berurut ke bawah, kemudian data grup. Kita juga bisa bikin grup, buat grup dengan grup yang secara universal yang sudah membuat akun Edmodo juga. Kemudian tampilan posting di sini, nah ini seperti Facebook saja. Jadi siswa-siswa juga kita bisa membuat postingan, termasuk kita juga membuat postingan, misalkan mau posting tugas, mau posting materi, mau posting video bisa di sini, ya. Nah ini salah satu tahapan untuk membuat kelas virtual itu bagaimana nih? Di sini biasanya create class, ini agak buram nih tampilannya, mungkin saya screenshotnya terlalu kecil tadi. Buat kelas di sini ada, saya kasih tulisan tahapan-tahapannya di sini. Nama kelas biasanya kita harus menuliskan kelasnya kelas apa, kemudian deskripsi grup. Jadi grupnya itu deskripsi, misalkan bahasan materi apa, pembahasan mata pelajaran apa gitu ya. Kemudian pilihan jenjang, ini bisa dari kelas tingkat 1, kelas 12 hingga ke perguruan tinggi bisa kita gunakan pilihan jenjangnya. Kemudian pilihan mata pelajaran, ya, pilihan mata pelajaran ini bisa di drop down. Di sini ada drop down, misalkan social studies atau ilmu sains. Nanti setelah memilih pilihan mata pelajaran biasanya suka muncul, kalau yang umum itu muncul sub mata pelajaran ya, misalkan social studies, sub mata pelajarannya histori atau sejarah. Kemudian ganti warna, ini salah satu buat metode dia memudahkan kita mencari ya. Misalkan kelas 11 IPS 1 kita kasih warna hijau, 11 IPS 2 kita kasih warna yang lainnya biar mudah ya. Setelah mengisi datanya baru kita klik atau buat di sini ya. Nah, itu tahapan untuk membuat akun dan kemudian membuat daftar kelas. Untuk lebih detail kita coba berseluncur di websitenya. Nah, ini salah satu websitenya ya, dan salah satu akun yang saya punya. Ini akun ID saya, kemudian ini data sekolah, nanti Bapak Ibu bisa dicek atau bisa dirubah, diedit profil Bapak Ibu, data sekolahnya bisa diedit juga di sini ya. Dan ini beberapa kelas yang sudah dibuat. Kalau untuk buat kelas, misalnya ke kelas di sini, ini kelas-kelas yang sudah dibuat, kita lihat kelas, misalkan ya. Misalkan kita coba yang ini aja, ya ini ada beberapa kelas, kalau kita drop down ke bawah ini ada beberapa kelas yang sudah saya pernah buat ya. Ini agak sudah cukup lama juga saya tidak menggunakan Edmodo gitu. Jadi ini arsip-arsip lama. Jadi terakhir itu tahun kemarin saya coba menggunakan Edmodo di kelas ke beberapa anak. Umumnya ya kendalanya pasti ada aja, kendala dari anak gitu. Nah ini tampilan untuk di halaman atau beranda kelasnya. Ini salah satu siswa juga bisa memposting postingan grupnya gitu ya. Ini ketika hari santri nasional, seperti semacam media sosial Facebook saja ini. Kemudian ini saya juga coba posting ke anak-anak tentang video pembelajaran, di anak bisa klik di sini, bisa saling share ya. Nah kemudian juga kita bisa
share apa ini QR code ke anak buat materi biar coba anak scan nanti langsung muncul materinya. Ini salah satu keunggulan dari Edmodo ya. Kemudian selain share konten-konten buat belajar juga kita juga bisa melakukan penilaian assignment ya. Misalkan assignment yang sudah saya buat itu di library atau di daftar perpustakaan atau di daftar yang sudah kita susun. Di sini kita bisa melihat media-media atau sarana yang udah pernah kita buat atau kita simpan, dan ini juga bisa terhubung dengan Google Drive ya. Nah, ini salah satu library quiz. Kemudian di sini juga ada link buat QR code-nya. Ini salah satu kuis. Nah, bagaimana cara membuat penilaian yang baru? Ya, ini beberapa assignment, beberapa kuis, atau bisa kita artikan ulangan, atau bisa kita artikan juga membuat penugasan ya. Bagaimana cara membuat yang barunya? Kita bisa lihat di sini ada tombol new atau baru. Nah, jadi kita bisa file upload, kemudian YouTube bisa upload dalam bentuk link, apa kita membuat kuis, kemudian apa kita bisa membuat upload berupa Word, Excel, ya worksheet ataupun presentasi PowerPoint. Itu memudahkan kita dalam pembelajaran. Misalkan di sini kita coba buat semacam kuis ya. Nah, muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik kuis. Nah, ini ada keterangan kuis detail ya. Detail dari kuis ini, ulangan atau macam tugas yang lainnya lah ya. Judulnya apa ya, bisa kita instruksikan seperti apa, kemudian keterangan, deskripsi, instruksi yang lainnya, ataupun kalau kita mau kasih tugas, kasih penjelasan tugasnya harus seperti apa ya. Kalau saya harapkan kalau untuk kuis ini berupa soal ulangan saja lebih memudahkan. Misalkan di sini kita coba dulu ya, random aja, pemerintahan masa Orde Baru misalkan. Kita coba berupa soal kuis atau soal ulangan. Instruksikan kerjakan yang sungguh-sungguh misalkan, ataupun yang lainnya bisa Bapak Ibu berkreasi. Nah, ini ada time limitnya berapa menit ya. Jadi di sini siswa juga dihitung seperti layaknya UNBK saja, jadi ada waktunya. Apakah mau dikasih waktu 60 menit, 120 menit, atau yang lainnya itu kita bisa diatur. Nah, kemudian show result atau dalam arti tampilkan ketika siswa ini sudah selesai. Maksudnya tampilkan apa? Tampilkan hasilnya ya. Kemudian ini log after due date, maksudnya di sini ada masa kadaluarsanya ya. Kita bisa nanti setting kadaluarsanya ya. Kemudian randomize ini untuk pengacakan. Jadi diacak soalnya. Jadi setiap siswa tidak bisa sama satu handphone soalnya sama gitu. Pasti setiap siswa kalau sudah di randomize di sini berbeda-beda soalnya. Ini sangat bagus sekali untuk penggunaan ulangan atau kuis. Kemudian setelah detail diisi, kemudian langsung masuk ke pertanyaan. Nah, ini jenisnya multiple choice, true or false, answer, short answer, fill in the blank atau pengisian data kosong, kemudian matching, pencocokan atau multiple answer dengan jawaban yang banyak. Jadi, multiple answer ini jawaban yang betul itu misalkan lebih dari satu. Kalau multiple choice kan yang betul hanya satu gitu. Ini
untuk soalnya Bapak Ibu, nah kalau memudahkan bisa attach atau kalau ada arsip dokumennya bisa di attach file. Kalau mau pakai menggunakan link, kita menghubungkan dengan media e-learning yang lainnya, bisa gunakan add link di sini ya. Nah, kalau kita sudah punya data di library kita, tinggal add from library di sini. Nah, respon di sini untuk option jawabannya. Ya. Ini option jawabannya tidak ada option ABC karena nanti option jawabannya itu bisa dan setiap anak berbeda-beda gitu secara urutannya. Ya. Dan Bapak Ibu ini bisa dibuat 5 option karena untuk tingkat SMA SMK kan harusnya itu 5 option ya. Kalau untuk tingkat SMP, SMP kemudian SD ini bisa 4 option. Jadi tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini poinnya kita bisa diatur poinnya juga gitu. Misalkan satu soal ini kalau betul siswa dapat poin berapa? Misalkan 2, 1 gitu. Atau kalau kita mau sistem 4 betul gitu, kalau salah minus 1 boleh gitu. Ya. Itu mungkin untuk sementara ya. Akan lebih mudah kalau kita sama-sama sambil mencoba. Dan sebenarnya untuk teknologi di sini juga saya belum tidak terlalu terampil juga, hanya untuk mencoba. Karena di aplikasi teknologi di sini dapat dikatakan web yang baru juga, new@edmodo.com. Ketika 2008 Edmodo ini fiturnya masih terbatas ya, aplikasi layarnya masih terbatas, tapi setelah tahun 2017-2018 ini ada web barunya new@edmodo.com dengan fitur-fitur yang seperti Bapak Ibu lihat di sini. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin mencoba bisa kita sambil sharing-sharing karena saya juga masih belajar. Dan untuk sesi ini saya cukupkan demikian pembahasannya ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yuni sebagai moderator dalam sesi ini. Mangga Bu Yuni. Ya, alhamdulillah di cerita Edmodo itu seperti akun-akun seperti sosial media ya. Terus juga ya. Untuk Bapak. Halo Bu Yuni. Ya. Halo. Ya. Udah ada suaranya? Halo, Kumar. Ya. Udah ada. Nggak ada. Udah jelas punya suara saya tadi ya? Iya jelas. Alhamdulillah jelas kok. Buat ibu-ibu sama bapak-bapak jelas juga insya Allah. Ternyata Edmodo itu menarik ya. Soalnya seperti akun sosial media seperti Facebook ya. Kalau Edmodo itu. Dan bisa dipakai di Android juga bisa dipakai di laptop. Cuman butuhnya itu yaitu kuota ya. Oke, buat ibu atau bapak kalau ada pertanyaan mangga bisa di chat. Oh itu langsung udah ada ya. Dari Ibu Yuliati Mulyana bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan Edmodo dibanding aplikasi lainnya? Oke, kelebihan dan kekurangannya. Secara untuk kelebihan atau keunggulan tadi disampaikan. Yang pertama itu Edmodo ini tampilan fiturnya mudah, apalagi kalau kita punya aplikasi di mobile phone atau di handphone, smartphone, itu tampak terlihat mudah ya untuk anak mengklik mencari tombol-tombol tersebutnya bisa mudah sekali untuk dimengerti. Ya. Kemudian yang paling penting di sini kalau menurut saya ini di Edmodo tampilannya itu seperti media sosial yang lainnya, ya. Jadi kita bisa men-share media apapun, bisa men-share mengkonekkan link dengan e-learning yang lainnya. Ya. Kalau kita ya lebih cenderung menggunakan Google Form buat presensi, kita bisa hubungkan linknya ke Edmodo di sini. Kemudian Edmodo di sini juga yang terlalu penting itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa. Yang terutama itu kan komunikasi dengan orang tua siswa itu sangat penting sekali dalam proses pendidikan di sekolah. Dan untuk kekurangannya yang pernah saya alami
itu ketika kuis ya, karena ini berbasisnya itu internet, kadang anak di beberapa wilayah tertentu koneksi jaringan agak sulit karena kan pakai mobile phone itu jaringannya berbeda-beda ya. Ada Telkomsel, ada ini. Kadang juga kalau untuk media jaringan yang lain, ketika bermasalah dengan jaringan, ketika kuis itu soal tidak terdetek. Jadi dalam artian ketika siswa sudah jawab satu soal, misalkan jaringan bermasalah baru naik, ini tidak terdetek. Jadi dalam artian siswa harus mengulang lagi, tidak terekam. Karena terjadi seperti itu. Hanya harus kita coba fasilitasi dengan jaringan yang mendukung buat siswa. Kemudian kekurangan yang lainnya terkait dengan hasil dari assignment yang atau penilaian yang pernah kita lakukan. Ini untuk hasil yaitu tidak kita bisa masukkan ke dalam Excel yang kita inginkan prosedurnya, jadi sudah ada formatnya, itu sudah ada di Edmodo-nya. Jadi kita tidak bisa mengedit, maksudnya tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan masukkan ke Excel yang lainnya. Jadi kalaupun kita mau masukkan ke program Excel yang lainnya, kita harus membuat sesuai format itu yang harus sesuai dengan Edmodo-nya. Secara penjelasan agak sulit ya, kalau misalnya praktik kita insya Allah sama-sama untuk saling belajar gitu. Mungkin itu saja Bu Yuliati, Bu Yuni. Iya. Ini Bapak Ibu kalau yang sudah pernah menggunakan bisa saling sharing juga. Ya Pak Nirwan. Ya begitu katanya jawabannya untuk Bu Yuli dari Pak Nirwan untuk kelebihan dan kekurangan Edmodo. Kira-kira mungkin cukup dipahami. Oke, terima kasih Bu, makasih jawaban hebatnya. Ya, untuk Ibu dan Bapak yang lain, jika ada yang mau bertanya, mangga. Pak Nirwan, boleh nggak kalau saya bertanya? Oh boleh Mangga, Ya. Ibu Yuni. Gini, Kita sama-sama kan, diskusi kan itu lagi. kan bikin kuis ya. Kuisnya tadi teh kayak Google Classroom kan? Mirip-mirip. Ya, Google Classroom. Mirip juga Google Bisa nggak Classroom. dimasukin, kan kalau pembelajaran matematika itu kan harus pakai rumus ya. Bisa nggak Ya. itu masuk ke sana? Diedit atau gimana, atau kuisnya bisa pakai simbol-simbol matematika nggak? Misalkan mau buat materi soal Ya. pembahasan dengan menggunakan kode-kode rumus itu ya Bu Ya. ya. Ya, untuk di Edmodo itu bisa Bu, karena basically kita bisa memposting link, memposting dokumen yang lainnya, kita bisa dipostingkan saja di posting grup kelasnya. Nah, memang agak mirip dengan Google Classroom juga, sebenarnya hampir sama. Ya kan kalau di Google Classroom itu, kalau saya perhatikan belum ada komunikasi dengan orang tua siswa ya. Iya. Kalau di Edmodo sudah ada. Jadi kalau kita bisa memfasilitasi hubungan antara sekolah, guru dengan orang tua siswa, insya Allah pembelajaran di sini juga bisa terlaksana di dalam e-learning Edmodo di sini. Di salah satu sekolah yang pernah saya diinstansikan, ada absensi siswa yang gagal, itu dia bisa kita turunkan ya. Jadi itu ada tugas. Kalau Bapak Ibu sudah saya terdengar jelas mungkin ya Bu ya. Iya. Pak Ridwan bisa Halo. ditutup mute. Suaranya di mute. Karena semester mah 5 bata juga sih. Kita 20 sentian. Oke lah Pak Nirwan, Itu sementara ya Bu ya, jawabannya semoga tidak Iya. memuaskan.
Iya, tidak memuaskan. Saya penasaran. Ya Kalau nanti kita bisa sambil diskusi ya. ya, Langsung. suaranya putus-putus terus. Tolong di-share kembali materinya di grup ya. Tuh banyak yang penasaran Pak Nirwan tentang Edmodo ini. Kata Pak Jamaludin suaranya putus-putus terus. Nanti tolong di-share kembali materinya di grup. Mohon siapa Jamaludin? Ya, via Japri ya. ya Pak Jamal. Iya. Saya masih penasaran Pak. Ini kan tadi katanya apa teh bisa berinteraksi dengan orang tua. Apakah itu dilihat itu si akun Edmodo-nya atau orang tuanya bikin akun sendiri masuk ke sana, maksudnya masuk ke akun Edmodo itu gitu. Ya, untuk komunikasi dengan orang tua, jelas orang tua itu harus punya akun dulu Bu, akun Edmodo-nya dulu. Jadi tadi kan di awal ada daftar akun ya, daftar akun itu apakah sebagai guru, sebagai siswa atau sebagai orang tua. Nanti ada prosedur tahapan untuk daftar sebagai orang tua, nanti termasuk data siswanya itu siapa gitu. Nah, jadi nanti ketika siswa ini melakukan kuis dan Bapak Ibu ingin menghubungkan link hasil kuis siswa tersebut, ini bisa kita hubungkan langsung ke hasilnya itu kepada akun orang tua siswa tersebut. Jadi ketika tes itu hasilnya muncul dan siswa bisa mendapatkan hasilnya melalui akun tersebut. Kalau ingin lebih cepat respon dari siswa, orang tua nggak harus buka dulu akun, harus bisa dapat notifikasi langsung. Ini kita bisa pakai aplikasi tertentu ya, menghubungkan link tertentu. Jadi supaya ketika siswa ini dapat hasil tes tertentu, kemudian langsung ke orang tua siswa tersebut dapat notifikasi hasil tesnya. Jadi siswa A, misalkan seperti absen ini ya, absen virtual ya, itu bisa kita hubungan ke sana juga. Karena siswa A masuk ke sekolah jam berapa, pulang ke sekolah jam berapa. Umumnya seperti itu, jadi kita bisa hubungkan ke link itu, ke link SMS, semacam SMS ini ya, SMS otomatis seperti itu. Di SMS nanti ke orang tua dapat, oh siswa saya atau anak saya ikut kuis nih, hasilnya sekian. Ya, dengan demikian, kalau orang tua siswa ingin berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan, bisa langsung masuk ke akun orang tua siswa tersebut, gitu. Dia bisa menanyakan. Intinya kalau untuk komunikasi dengan guru, antar guru dengan siswa, tujuannya harus sama-sama saling memahami pentingnya pendidikan antara siswa, guru dengan sekolah. Kan umumnya sekarang juga orang tua lebih cenderung membebaskan kepada anak tangan masakin ke sekolah gitu. Jadi kumahakeun wae tapi pas begitu diprotes moral kali Bapak Ibu kieu aya masakin. Kadang banyak juga siswa yang tidak, orang tua siswa yang tidak menerima gitu ya. Betul. Kalau sudah ada komunikasi seperti ini insyaallah lah gitu. Oke. Iya, itu saja Bu Yuni ya. Iya. Oke ya, terima kasih Pak Nirwan. Insyaallah saya mencoba. Sami-sami. Buat yang lainnya itu Bapak, Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau ikut sharing, bisa ditulis di chat atau bisa langsung berbicara. Kali aja ada yang masih penasaran atau yang mungkin sudah mengetahui atau yang sudah memakai Edmodo, bisa sharing apapun itu. Kalau di share ya Pak Dudi nanti di share atau Pak Dudi nanti di share. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktunya masih lama ya, masih 13 menit. Iya. Kata Pak Jamaludin tuh Pak Nirwan, nanti
Di materi tolong diterangkan langkah-langkah untuk membuat akun Edmodo-nya. Tuh katanya Pak. Ya, siap Pak. Atau mungkin harus ada pertemuan yang lain. Iya, kalau lebih mudah kita pertemuan dengan Jamaluddin langsung ya. Mudah-mudahan Ikon. Allah buat bertemu langsung Pak. Iya. Iya. Tuh, iya Pak Jamal ya. Atur nuhun kata Pak Jamal. Iya Pak, sami-sami. Insya Allah nanti ada manfaatnya buat materi ini, buat Edmodo ini. Apalagi kita sebagai guru ya, dan sekarang sedang work from home. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? Orang itu hiji gitu nona, atau hiji. Pak Ridwan? Oh, Atau mungkin sudah saja gitu? ada wali jiwa ya tak. Nah, kamu pun dari kalian aku dua. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Mantap, tim ini materinya menarik, peserta antusias. Iya Pak, sedikit penasaran Pak. Penasaran dengan apa sih Edmodo? Nah, anjing Pak Ridwan, Pak Dodi, Panduran. Ini Panirwannya terhempas enggak sih? Di room masih ada enggak Panirwan? Masih ada. Hadir Bu. Cek hadir Bu. Oke. Ya, atau suara Bu Yuni kali ya enggak kedengaran? Hadir Bu. Nah Bu Yuni ada Bu. Oh, Bu Yuni yang Asus PC Bu, yang kode Yang HP Bu. Bu, saya mau kode HP Asus PC. Iya. Ibu Yuli, ada yang mau menambahkan atau mau menyarankan? Silahkan Bu. Waalaikumsalam. Bu Yuli ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, cukup aja gitu segitu ya, Pak Nirwan. Halo? Kita tutup. Ya? Ya, Mangga. Ya. Lan. Udah? Ya, sudah. Ya. Mungkin kalau sudah waktunya ya. Iya. Itu kesimpulan ya, Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu yang hebat-hebat ini yang telah sudi membagi yang telah sudi untuk hadir di Vicon ini, di acara diskusi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Nirwan sebagai pematerinya, Bapak Dudi sebagai hostnya. Untuk semuanya, terima kasih. Kesimpulannya dari Edmodo ini, Edmodo itu program e-learning ya, untuk pembelajaran efisien sekaligus menyenangkan. Bisa di mana saja, kapan saja, dengan device yang mendukung. Mendukung itu seperti Windows dan Android smartphone ya, atau iPhone. Untuk Edmodo ini seperti Facebook, seperti Facebook tampilannya, tetapi tidak bisa chat personal seperti inbox ya Pak. Ya. Jadi Paling dilingkan saja TikToknya Bu. jadi semua percakapan, semua tugas itu semuanya terlihat di sana. Yang perlu disiapkan untuk Edmodo itu laptop, komputer, atau Android, atau iPhone juga, atau nanti bisa masuk ke web browsernya. Terus harus ada akun email yang aktif dan foto profilnya. Dan pastinya ini diperlukan kuota internet. Iya. Ya.
Untuk kelebihan dan kekurangannya Edmodo itu untuk Edmodo tampilan seperti sosial media Facebook, itu mendukung format PDF, terus PowerPoint, bisa diakses di Windows dan Android, bisa diakses everywhere dan every time, di mana saja dan kapan saja. Terus untuk kekurangannya, sepertinya ini pakai bahasa Inggris ya Pak ya? Untuk Edmodo ini tidak bisa pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau di settingan Google Chrome-nya itu bisa di setting ke bahasa Indonesia, Bu? Oh bisa? Bisa kalau untuk di settingan nanti di browsernya. Oh iya. Terus kekurangannya yang lain, tidak terintegrasi sosial media yang lain, tidak ada Vicon-nya Pak, dan hasilnya tidak bisa masuk hasil. Itu salah satunya video konferensi tidak langsung ada di layanan Edmodo-nya. Ya. Hasil dari quiz-nya tidak bisa masuk ke Excel. Jadi sudah ada format, tetapi tidak seperti yang kita inginkan ketika hasil ulangan harus ada ya. 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 Kayak gitu aja. Nah, mungkin segitu untuk kesimpulan Edmodo kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya untuk diskusi kali ini tidak puas, agar terus bertanya dan kita searching bareng-bareng. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di Vicon ini. Terima kasih kepada Bapak Nirwan sebagai pemateri, Pak Dudi sebagai host, dan saya sendiri. Mohon maaf bila di Vicon kali ini terdapat kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan yang bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Vicon kali ini bermanfaat untuk kita semua. Halo, Pak Dudi, ya? Oh, Pak Dudi kendala suara ya? Ibu Yuni, Ibu moderator yang sudah membantu jalannya Vicon ini, dan terutama kepada Pak Nirwan yang sudah menjadi presenter yang sangat bagus dalam penyampaiannya dan membuat semua orang menjadi penasaran. Untuk Bapak Ibu yang penasaran, tentunya nanti akan di-share di grup atau di secara jadi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin waktu tinggal 5 menit lagi, tapi karena semua agenda Vicon sudah kita lalui dengan baik, dan tentunya penasaran tidak penasaran, nanti kita lebih lanjut verifikasi dan misalkan bisa dijadikan langsung presenter. Kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Ibu dan Bapak Instruktur, Ibu Yulianti Mulyana dan Bapak Ridwan Hidayat yang sudah senantiasa mendampingi kami para peserta untuk melaksanakan pelatihan di sini. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ridwan. Pak Dudi udah di unmute ya? Udah di unmute ini? Ya udah. Udah ya. Ternyata dengingan Bu Yuli. biasanya. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Iya.
Halo. Sok mangga tuh Pak Ridwan teknisnya bola house bisa loncat ke situ, kenapa? Ini dari tadi senyum sendiri Bapak. Iya, boleh nggak? Boleh. Tapi udah nggak banyak Pak. Nggak apa-apa. Satu dari Ini jadwal yang minggu depan. Satu dari player mereka adalah oh iya betul sekali jadi